Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Talaharzi dari kelas Ilmu Komunikasi D. Seiring dengan kemajuan zaman, kita sadar betapa cepatnya teknologi memberikan dampak pada kehidupan kita. Di zaman sekarang, segalanya terasa seperti dengan mudah kita dapatkan. Mulai dari hiburan, pendidikan, begitu juga dengan informasi yang dapat kita ketahui dengan sangat cepat. Oleh karena itu, cepatnya sebuah informasi menyebar ke masyarakat, memunculkan sebuah fenomena. Terdapat sebuah berita-berita bohong yang disebut dengan hoax. Fenomena ini dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan perpecahan pula bagi bangsa. New York City University pernah menganalisis tentang siapa sebenarnya penyebar hoax. Penelitian ini menemukan hasil yang menyebutkan bahwa penyebar konten hoax terbanyak justru datang dari generasi tua. Hal ini disebabkan karena generasi tua sulit untuk menyaring kebenaran akan suatu informasi dan dengan mudahnya mengklaim bahwa informasi yang mereka dapat adalah sepenuhnya benar. Yang ingin saya tekankan di sini adalah sebenarnya bukan membahas lebih jauh tentang fenomena hoax, melainkan adalah bagaimana peran generasi muda dalam menyikapi dan membendung penyebaran hoax yang dilakukan oleh generasi tua. Menurut saya, generasi muda seharusnya dapat menjadi pembendung dalam penyebaran hoax yang dilakukan oleh generasi tua. Dengan berbekal pengetahuan dan pola pikir yang lebih terbuka, generasi muda merupakan harapan satu-satunya yang dapat mencegah adanya perpecahan yang ditimbulkan karena berita bohong yang dapat mengadu domba. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa generasi muda diharapkan dapat menimba ilmu setinggi mungkin, paham dengan isu-isu sosial yang ada saat ini, dan juga dibekali dengan pemahaman mengenai perpolitikan yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi pada demo menolak RUU Cipta Kerja yang terjadi beberapa waktu lalu. Mahasiswa mengambil peran yang penting dalam berjalannya unjuk rasa tersebut. Masyarakat yang terkena dampak dari RUU ini secara langsung seperti buruh menaruh harapan yang besar pada mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah seluruh mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah mengerti apa konteks dari yang mereka perjuangkan? Apakah mereka mengerti apa yang mereka tuntut? Apakah mereka tahu substansi dari UU tersebut sehingga banyak masyarakat kecil yang menolak mati-matian disahkannya RUU ini? Atau mereka hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu apa yang mereka tuntut kepada pemerintah? Menurut saya sangat penting bagi mahasiswa yang turun ke jalan untuk mengetahui substansi dari apa yang mereka tuntut. Hal ini menjadikan mereka tahu apa tujuan utama mereka ada di tempat tersebut, tidak asal menghakimi dewan pemerintah sebagai dewan yang mengkhianati rakyat. Mungkin mereka mempunyai beberapa alasan yang membuat mereka tetap mempertahankan UU ini. Tetapi yang perlu kita cermati adalah, apakah alasan-alasan tersebut berpihak pada rakyat? Jika iya, mengapa banyak dari rakyat kecil menolaknya? Hal tersebut membuat kita tetap dapat bersikap netral dengan artian tidak menaruh kebencian tersendiri pada pemerintah dan tidak membuat kita berpikir bahwa apa yang mereka lakukan selalu salah. Pendidikan politik juga dapat membangun kepekaan dan rasa empati kita terhadap masyarakat kita. Mungkin banyak di antara kita terlahir dari keluarga yang kaya, memiliki fasilitas yang mewah, mungkin dapat memiliki apa saja yang kita inginkan. Namun jika kita melihat ke bawah, banyak dari masyarakat kita tidak memiliki apa-apa. Mereka menggantungkan hidup mereka pada bantuan dari pemerintah. Jika kasus korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat tidak dapat kita rasakan secara langsung, lain halnya dengan mereka. Jika kita berlepas tangan akan semua yang terjadi pada bangsa kita, sama saja kita membiarkan praktik penyelewengan kekuasaan terjadi lagi dan lagi. Membiarkan rakyat sengsara hanya karena perut kita sudah terisi. Mempertahankan stigma bahwa dunia politik adalah dunia yang kotor, tanpa kita mencari tahu adakah solusi yang dapat kita ambil dan kita jalani. Dalam 10 tahun sampai 20 tahun mendatang, generasi muda sekarang adalah generasi yang akan menggantikan generasi tua yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat. Tentunya kita tidak ingin menjatuhkan kekuasaan kepada mereka yang tidak memiliki hati nurani untuk membela rakyat. Kita ingin memberikan kepemimpinan kepada mereka yang dapat membangun rasa tentram dan nyaman di negeri kita sendiri. Dan tentunya dapat menindaklanjuti orang-orang yang rakus dan tidak berperi kemanusiaan untuk menyengsarakan negeri kita sendiri. Kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Berbekal dengan ilmu yang kita tekuni, diharapkan kita mampu memberikan sumbangsi yang baik pada bangsa ini. Semua hal tersebut dapat kita wujudkan jika kita memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.
sadar bahwa masih banyak masalah di negeri ini yang belum teratasi, dan berusaha untuk memperbaiki semua ini di masa yang akan datang demi terciptanya kehidupan yang makmur, aman, adil, dan sentosa. Kita tidak harus terjun ke dunia politik, tidak. Tetapi menurut ilmu yang kita tekuni, pemahaman politik, setidaknya kita dapat mempertahankan dan memberikan perubahan pada bangsa ke arah yang lebih baik melalui bidang kita masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.